Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ekonomi makro dengan topik produksi dan pertumbuhan di bawah bimbingan Ibu Nikadek Eka Jayanti, SE, MSI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Materi yang pertama adalah membandingkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara-negara penting di dunia. Sebelum membandingkan pertumbuhan ekonomi di setiap negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakilkan keadaan ekonomi suatu negara, masa kini, dan masa sebelumnya. Berikut merupakan tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi beberapa negara-negara penting di dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2022 ini mencapai 5,01% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini seiring dengan mulai pulihnya mobilitas masyarakat, sehingga berpengaruh positif pada kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi. Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling pesat per kuartal 1 2022 adalah Uni Eropa, yaitu 5,2%. Kemudian Vietnam berada di posisi ketiga di bawah Indonesia dengan nilai 5% pada periode yang sama. Diikuti oleh Tiongkok yang tumbuh 4,8%, Amerika Serikat 3,6%, Singapura 3,4%, Korea Selatan 3,1%, dan di posisi ke-8 adalah Taiwan dengan nilai pertumbuhan ekonomi 3,1% pada periode yang sama. Mengapa produktivitas sangat penting? Produktivitas adalah banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja setiap jam kerjanya. Produktivitas memainkan peran kunci dalam menentukan standar hidup untuk semua negara. Karena standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar produksi suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa, maka semakin besar keuntungannya dan standar hidupnya. Dengan demikian, benar bahwa salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah bahwa standar hidup suatu negara itu tergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Edi Herjanto, produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana sebaiknya suatu sumber daya diatur dan juga digunakan guna mencapai sesuatu secara maksimal. Dengan hasil yang maksimal tersebut, dapat dilihat bagaimana sebuah produksi, barang dan jasa yang diperoleh setiap jam kerjanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara kita untuk menentukan produktivitas. Sudah jelaskan sebelumnya menurut Herjanto bahwa produktivitas adalah suatu ukuran bagaimana cara kita untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam. Dalam mencapai hasil yang maksimal, terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi sebagai penentu produktivitas, antara lain. Di antaranya ada modal fisik, modal manusia, sumber daya manusia, dan penguasaan iptek atau pengetahuan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas mulai dari modal fisik. Seorang pekerja akan lebih produktif jika mereka memiliki peralatan yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan modal fisik merupakan peralatan dan struktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai contoh, seorang tukang kayu yang memerlukan peralatan seperti gergaji, mesin bor, dan sebagainya dalam memproduksi sebuah furnitur. Semakin banyak atau semakin modern peralatan yang digunakan oleh pekerja tersebut, maka produksinya akan semakin efisien dan semakin banyak pula menghasilkan barang dan jasa. Dibandingkan dengan seorang tukang kayu yang hanya mengandalkan alat-alat sederhana saja, maka barang dan jasa yang dihasilkan kurang efisien. Maka dari itu, modal fisik di sini merupakan salah satu faktor penentu produktivitas seorang pekerja. Kemudian yang kedua ada modal manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh seorang pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pengetahuan dan keterampilan ini akan membentuk suatu kualitas diri seorang pekerja dalam menghasilkan barang dan jasa setiap harinya.
Apabila pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang tersebut sudah mahir, maka produktivitas yang dihasilkannya pun akan terlihat lebih maksimal. Begitupun sebaliknya, jika seorang pekerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang rendah, maka akan menghasilkan produktivitas yang kurang maksimal. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam di sini merupakan input yang telah disediakan oleh alam itu sendiri, seperti tanah, sungai, mineral, minyak, dan lain sebagainya. Sumber daya alam di sini dibagi menjadi dua sifat, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kedua sifat tersebut dapat menyebabkan perbedaan standar hidup masing-masing negara. Seperti contohnya, keberhasilan Malaysia disebabkan sebagian besar tanahnya yang subur sehingga cocok dengan lahan pertanian. Sedangkan di sisi lain, di daerah Timur Tengah seperti Arab Saudi menjadi negara yang kaya karena mereka berada pada tingkat penghasilan minyak terbesar di dunia. Maka dari itu, sumber daya alam dapat menentukan produktivitas suatu negara dalam menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Yang terakhir yakni penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, merupakan pemahaman masyarakat mengenai cara-cara untuk memproduksi suatu barang dan jasa dengan lebih efektif dan efisien. Seperti contoh yaitu 50 tahun yang lalu, di negara Thailand sebagian besar penduduknya yaitu bercocok tanam karena teknologi yang kurang memadai sehingga membutuhkan banyak pekerja untuk menghasilkan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di daerah sana. Nah, ketika terjadinya perubahan teknologi, hanya sedikit pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pangan dalam jumlah yang sangat banyak. Dapat dilihat di sini bahwa perkembangan teknologi dapat menentukan produktivitas yang lebih baik dan efisien dalam menghasilkan sesuatu barang dan jasa. Dan sebagian besar masyarakatnya kembali dapat memproduksi barang dan jasa lain yang dibutuhkan oleh penduduk daerah sana. Jadi sini saya akan mempresentasikan tentang peran tabungan dan investasi. Baik, peran tabungan dan investasi dianggap menjadi salah satu faktor penting dalam memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara. Lalu, yang kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal, membuat pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal tersebut, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga penawaran dalam jangka waktu yang panjang. Investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif, tapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Peran investasi. Jadi, investasi itu adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Dengan penempatan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Kegiatan investasi sangat perlu ditingkatkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pengaruh investasi dalam pembangunan ekonomi itu peningkatan investasi yakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi di suatu bangsa. Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi yakni yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Lalu yang kedua, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Yang keempat, pembangunan daerah-daerah tertinggal. Lalu yang kelima, alih teknologi. Peran tabungan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi peran tabungan itu yang pertama bisa tercipta pembentukan modal, lalu yang kedua mempercepat dan memperluas kegiatan ekonomi nasional,
Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Lalu yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kelima, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gejala terjadinya diminishing return dan gas-up effect. Diminishing return atau laba menurun merupakan properti di mana keuntungan dari unit input ekstra menurun ketika kuantitas input naik. Seiring dengan bertambahnya persediaan modal, keluaran tambahan yang dihasilkan dari tambahan unit modal menjadi menurun. Ketika laba menurun, peningkatan dalam rata-rata tabungan menyebabkan lonjakan pertumbuhan untuk sementara waktu. Seiring dengan bertambahnya rata-rata tabungan menyebabkan lebih banyak modal terkumpul. Keuntungan dari tambahan modal menjadi semakin kecil seiring waktu dan menyebabkan melambatnya pertumbuhan. Menurut penelitian data Perubahan Ekonomi Internasional, meningkatkan tingkat tabungan dapat menyebabkan bertambahnya pertumbuhan secara substantif untuk periode waktu beberapa dekade. Catch-up effect adalah properti di mana negara-negara yang pada mulanya miskin cenderung pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang pada mulanya kaya. Laba menurun terhadap modal menyukai implikasi lain, sama hal dianggap seimbang. Maka mudah bagi negara relatif miskin untuk bertumbuh dengan cepat. Contoh catch-up effect adalah Amerika Serikat dan Korea Selatan, di mana pada tahun 1960 sampai 1990 Amerika Serikat dan Korea Selatan menggunakan PDB yang sama untuk berinvestasi. Walaupun begitu, Amerika Serikat hanya mengalami pertumbuhan sekitar 2%, sedangkan Korea Selatan mencapai pertumbuhan hampir 6%. Peran investasi dari luar negeri. Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar ekonomi masyarakat. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun, dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomian dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya apabila dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain. Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan terjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Peran investasi dari luar negeri. 1. Mendapatkan peningkatan modal. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Meningkatkan PDB investasi asing, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara, penerima, dan neraca pembayaran dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi. Baik, materi selanjutnya yaitu materi studi kasus dengan judul Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun akibat pandemi COVID-19. Dikutip dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, pandemi COVID-19 berdampak global. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan pada masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Sebelumnya, China telah merasakan dampak yang sangat besar. Dampak yang dirasakan China juga sebenarnya sudah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Setiap 1% turunnya perekonomian China akan menurunkan perekonomian Indonesia sekitar 0,2%. Keputusan diberlakunya PSBB April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang akhirnya akan mengganggu perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia di tahun 2020 tumbuh negatif, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia mencapai titik terendahnya. Sehingga demikian, solusi yang dapat diberikan dalam upaya menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia
menjaga ketahanan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan kepada khususnya sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar dan berdaya saing tinggi, melakukan pemberdayaan dan pembinaan UMKM untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah dalam aktivitas ekspor, memaksimalkan penanggulangan pandemi COVID-19 ini agar mobilitas masyarakat bisa tetap berjalan dan tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi.